Shalom Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Salam jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Senin 8 Januari 2024. Hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang diperkenan Allah, yaitu Nuh. Mari kita bersama mengawalinya dengan doa. Allah yang menyatakan diri dalam firman-Nya, yang membentuk dan mengarahkan kami melalui doa dan harapan-harapan dari orang-orang yang mengasihi kami. Beritahukanlah isi hatimu, agar kami dapat mempersembahkan hidup dan karya kami, hingga hidup kami berkenan di hadapan Allah. Lepaskan kami dari bayang-bayang masa lalu, oleh karena kegagalan dan ketidaktaatan kami. Dalam keheningan hati kami siap untuk menerima firman dan panduan Roh Kudus. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 5-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sobat Samas yang dikasihi Tuhan, Nuh termasuk orang yang panjang umur. Kejadian 5 ayat 32 mencatat, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Setelah 500 tahun, dia baru mendapatkan anak-anak ini. Dan dalam Kejadian 9 ayat 28, itu dicatat bahwa setelah peristiwa air bah, Nuh masih hidup 350 tahun. Sehingga total hidup Nuh mencapai 950 tahun. Usia yang jauh lebih lanjut daripada usia ayahnya, Lameh, yang dipanggil Tuhan pada usia 777. Jika seorang dikaruniai umur panjang, maka semangat dan kebahagiaannya akan muncul ketika dia merasakan hidupnya bermakna di hadapan Allah maupun sesama. Tak terbayangkan jika seorang punya waktu hidup yang panjang, namun hidupnya tidak menjadi berkat. Kehadirannya tidak diharapkan orang, dipenuhi penyesalan, keputusasaan. Nuh merupakan seorang yang istimewa karena hidupnya dapat dibanggakan. Bahkan dia menjadi teladan bagi umat manusia. Sobat Samas, nama Nuh di dalam bahasa Ibrani Noah itu berarti hinggap, menenteramkan, berhenti atau istirahat. Sehingga arti nama Nuh berdasarkan asal kata tersebut adalah sabat, istirahat, dan penghiburan. Ini sesuai dengan harapan Lameh yang memperanakkannya di usia 182 tahun. Ayahnya ini mengatakan, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Semua ini bisa kita baca dalam kitab Kejadian 5 ayat 29. Dan harapan Lameh ini dikabulkan oleh Allah dengan cara menuntun hidup Nuh. Sehingga Kejadian 6 ayat 9 mencatat bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup berkenan kepada Allah bukanlah hal yang mudah. Nuh lahir dari harapan dan doa orang tuanya. Kemudian tumbuh sebagai seorang beriman di antara orang-orang sezamannya. Bagaimana kondisi orang-orang di zaman itu? Kejadian 6 ayat 5 mencatat betapa jahatnya
keadaan manusia pada zaman itu. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Keadaan ini bahkan membuat Tuhan menyesal, memilukan hati Allah. Dan Tuhan akan menghapuskan manusia, hewan, binatang melata, burung-burung di udara. Semua itu akan dihapuskan dari muka bumi. Bagaimana Nuh bisa bertahan? Bagaimana Nuh bisa menjadi orang yang berbeda? Dia diselamatkan. Bahkan Allah memberikan dia tugas untuk menyelamatkan keluarganya bersama dengan hewan-hewan yang kemudian berperan penting dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang. Kuncinya hanya satu, yaitu Nuh hidup bergaul dengan Allah. Dia menghidupi harapan Lamekh ayahnya. Kedekatannya dengan Allah membuatnya mampu membaca situasi manusia yang berdosa pada waktu itu. Sekaligus dia mampu memisahkan diri, sehingga Allah bisa terus berkarya di dalam hidupnya. Allah memilihnya untuk menyelamatkan keluarganya, sekaligus hewan dan lain-lain untuk kelangsungan hidup berikutnya. Tanpa arahan tentang hidup benar, serta disiplin diri untuk tetap konsisten bergaul dengan Allah, tidak mungkin Nuh dipilih Allah untuk membawa pembaruan dalam sejarah hidup manusia. Allah bahkan berjanji untuk tidak menurunkan air bah lagi. Sungguh belas kasihan yang luar biasa. Dan ini muncul karena melihat kesetiaan hidup Nuh. Perjanjian itu telah memberikan rasa syukur dan damai sejahtera bukan hanya bagi Nuh atau orang-orang sejamannya, tetapi bahkan bagi kita, bagi orang-orang yang akan hidup setelah kita. Kenapa demikian? Karena perjanjian itu tertera di dalam pemandangan alam yang nyata. Setiap kali kita melihat pelangi, maka kita mengingat akan janji Tuhan itu. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita hidup sesuai dengan harapan baik dari orang tua ataupun orang-orang yang mengasihi kita? Pergaulan yang intim dan berkesinambungan antara Nuh dan Allah telah membuat Allah mempercayakan karya besarnya di dalam diri Nuh. Karena itu jangan sia-siakan harapan dan doa dari orang-orang yang mengasihi Anda. Dan lebih dari itu, jangan kecewakan Allah yang sudah mempercaya Anda untuk mengerjakan karya pentingnya. Mungkin makna hidup Anda akan meningkat berkali lipat di tahun 2024 ini. Allah akan memberi Anda peran yang jauh lebih besar. Izinkan Allah memunculkan talenta-talenta penting Anda yang selama ini masih terpendam. Beri kesempatan Allah untuk memberkati Anda lebih besar. Membawa Anda kepada keberhasilan yang lebih besar. Kemampuan Anda bukan hanya seperti tahun-tahun yang sudah lewat. Anda bukan lagi juru kunci yang selalu ada di urutan akhir. Atau sebatas pemimpi yang harapannya tak pernah kesampaian. Tapi untuk semua itu, Anda harus berani membayar harga, yaitu dengan menyediakan waktu untuk bergaul dengan Allah. Untuk setia dan mengerjakan tanggung jawab dengan disiplin yang penuh. Maka sejarah tidak hanya akan mencatat nama Nuh, tetapi juga nama Anda sebagai orang yang berhasil mewujudkan karya Allah. Selamat berkarya bersama Allah. Mari kita berdoa. Allah yang berkarya dalam sejarah, yang mampu mengubah hidup kami serta memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Taklukkanlah diri kami. Tuntun kami bukan sekedar meraih mimpi diri, namun untuk membaca visimu serta mengambil bagian agar karyamu digenapi dalam hidup kami. Dalam penyerahan diri yang penuh, kami siap untuk melangkah bersama Kristus. Amin.